Berikan suara-suara bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita agungkan Dia, kita sembah Dia. Sang Raja yang mengorbankan segalanya demi menyelamatkan setiap kita. Dia tinggalkan surga, Dia tinggalkan kerajaannya demi menjemput kita yang jauh dari kata sempurna untuk merasakan kasih-Nya yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang katakan hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas. Oh, angkat tanganmu sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan Sang Raja. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Mari pandang Dia, Sang Raja. Marilah pandang Tuhan balas. Oh, katakan sembah dan puji segenap jiwa. Sembah dan puji segenap hati. Sembah dan puji Dia. Sang Raja yang bernafas. Sembah surga dan bumi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Amin. Sembah puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Berikan suara-suara bagi Dia. Berikan suara-suara bagi Dia. Jesus. Tuhan terima kasih, Tuhan baik banget untuk kami semua. Padahal kami sering gak setia sama Tuhan, kami sering mengeluh, kami suka gak percaya. Tuhan sabar sekali sama kami semua. Dan Tuhan terus lengkapi kami dengan
isi hati Tuhan. Sehingga perjalanan kami terus ada dalam tuntunan Tuhan. Kalau kami sempat menyimpang ke kanan ke kiri, kami butuh tangan Tuhan yang menggandeng kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan Bapa kami, Tuhan sahabat kami yang setia 24/7. We are so grateful. We love you more than anything, Jesus. Thank you. Sebelum duduk, saya diberkati, amin. Diberkati dengan praise and worship pada hari ini. Yuk kita berikan tepuk tangan buat teman-teman yang amazing. Come on. Yang di sana udah punya pacar, udah mau nikah, ya. Yang di sini Michael udah. Kamu belum, saya skip dulu. Kamu udah? Belum. Ini udah, ya kan? Ini belum. Kalau cowok yang belum cuma ini nih, si Ewok. Oh, no, belum. Oh, no, tahu semuanya. Ini si Ewok belum. Iya kan? Pintar, luar biasa. Raymond. Karena dalam suasana Natal ini we worship Jesus, tapi kita mau juga bisa tersenyum. Kita kalau lama-lama Yesua memuji sama teman-teman, kita kayaknya udah terbang ke surga nih. Kita mau turun dulu sebentar ke bumi. Alright. Thank you Jesus, we are so ready for the word of God. Speak to us with your loving way. Buka hati kami semua, supaya kami boleh menerima dengan hati yang lapang. Dan kami belajar bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga mau belajar menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Walaupun gak mudah, tapi kami tahu Tuhan yang akan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Thank you friends. Yes, wow, amazing. Woo. Silakan duduk. It's one of the best Christmas time. Kalau kita sehati memuji, menyembah Tuhan. How are you everyone? Apa kabar semuanya? Aduh, lemes banget. Mungkin lagi terkesima dengan hadirat Tuhan. Oke, ya nampak dulu ke bumi dulu ya saudara. Kita dibawa sungguh-sungguh masuk dalam kasih dan hadirat Tuhan. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan ya. Luar biasa walaupun banyak yang biasa di dalam bukan biasa di luar. Maksudnya banyak tantangan juga kita nggak tahu, tapi kita dengan iman kita berkata luar biasa karena kita tahu Tuhan yang akan menyertai kita. Amin saudara. Nah, khotbah hari ini bicara mengenai radiant. Tema ini dapat dari keponakan saya, Jason, pada saat waktu kami meeting, mereka tanya temanya apa. Saya kasih gambarannya kira-kira khotbahnya apa pada saat waktu itu, tapi belum dapat judulnya. Jason bilang cuma dengan satu kata, dia bilang radiant. Dan saya pikir, wow, powerful theme. Radiant bukan hanya terang itu. Tapi, wah, kayaknya orang kalau lihat, wow. Ada 2 ayat sebagai pembukaan. Dan Tuhan mau kita juga menjadi bukan hanya terang, tapi radiant. Katakan radiant. Yuk kita baca Yesaya 60 ayat 1 dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dikatakan bangkitlah menjadi apa? Teranglah sebab terang Tuhan sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Dan kemudian dalam Matius 5 ayat 16 melanjutkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah hendak terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bagus kita memuji, menyembah Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tapi mau memuliakan Tuhan yaitu melakukan perbuatan yang baik dalam kehidupan saudara sehari-hari. Bagaimana Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kepada saudara semua. Pada kita. Contoh di sini ada papanya Anes datang sama mamanya ya. Ya pasti mengekspresikan kasih-Nya, pasti akan menuntun anak-anaknya semua. Menasehati, mendampingi dalam keadaan suka dan duka. Ada mamanya Pindo juga di sini, juga pasti juga sama. Mengekspresikan kasih-Nya ya
Walaupun Pindo udah besar, tapi tetap menasehati. Berdoa untuk anaknya. My mother is also here. Ya, mengekspresikan kasihnya, yaitu saya percaya tidak pernah sehari pun lewat tanpa dia berdoa untuk saya dan keluarga. Dan bagaimana Tuhan mengekspresikan kasihnya kepada kita? Yaitu by living in us, tinggal di dalam kita, berkomunikasi bersama-sama dengan kita, dan juga berbicara kepada kita. Itu cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, bagaimana sikap kita untuk menanggapi kasih Tuhan yang luar biasa tinggal dalam kita, berbicara sama kita, dan berjalan bersama dengan kita. Sehingga Natal ini benar-benar bisa bukan hanya di ibadah saja, tapi terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Bukan hanya bulan Natal saja, tapi setiap hari di dalam kehidupan saudara. Kalau saya tanya sama saudara, are you ready for Christmas? Saudara siap nggak untuk Natal? Are you really ready for Christmas? Mungkin beberapa saudara akan menjawab seperti ini. Misalnya Ian dan Lisa dia kata dia. Tadi saya lihat di belakang kayaknya siapa nih, rambutnya baru benar nih. Kayaknya baru dari salon nih. Oh Pastor Ed, saya sudah mempersiapkan dekorasi pohon Natal. Karena waktu pertanyaan are you ready for Christmas, pemikiran kita ke situ. Atau saya udah lakukan shopping list tapi masih ada 60% nih yang belum sempat kebeli. Atau juga ada yang mengatakan bahwa saya udah 90% kirim digital message kepada teman-teman, family, salam Natal. Dari tadi pagi bahkan akan terus lanjutkan sampai besok. Atau saudara udah cek kalender saudara dan bilang, oh ya abis ini saya ada family dinner besok tanggal 25, 26 sampai tanggal 2 Januari. Wah, kalender saudara udah tahu apa yang saudara mau lakukan, mau liburan atau apapun juga. Tapi saya mau tanya sama saudara sekali lagi, are you ready for Christmas? Pertanyaannya bukan itu jawabannya. Tapi saudara siap nggak menjadi terang? Ini yang kita mau pelajari, be the light, radiant. Seringkali Christmas spirit bulan Natal buat banyak orang, bukan banyak orang, ada beberapa orang nggak suka. Kenapa? Karena mereka nggak tahu meaningnya Christmas. Nih cerita yang saya ambil dari kisah nyata di Amerika. Keluarga pasangan suami istri ini punya anak udah usia 12 tahun. Tapi anaknya lihat setiap kali di akhir tahun Natal papanya sibuk dengan bisnisnya karena udah harus tutup tahun, ngurusin pajak lah semuanya. Melihat target-target yang sudah dicapai, yang belum dicapai, paperworknya itu begitu banyak papahnya yang harus dikerjakan. Nah, sedangkan mamanya sibuk urusan ketemu teman sini ke situ, belanja ini dan itu. Anaknya melihat bahwa ini udah masuk ke mamahnya. Anaknya melihat bahwa papahnya sibuk, mamahnya juga sibuk. Sehingga dia merasa kayaknya Natal ini gak memberikan kebahagiaan buat saya. Lebih baik gak di akhir tahun. Dia terus duduk, dia terus berlutut, dia berdoa kepada Tuhan. Doanya unik saudara. Karena dia gak bahagia di bulan Natal. Dan doanya seperti ini. Dia bilang, Bapa di surga mohon ampuni kami yang merayakan Natal. Seperti juga kami mengampuni mereka yang bersalah merayakan Natal. Karena buat dia Natal itu tidak memberikan kebahagiaan. Wow. Sekali lagi, are you ready for Christmas? Saya bicara mengenai sikap, personalitas saudara menanggapi Christmas. Be the light. Jadi terang. Radiance. Karena Tuhan mengekspresikan kasih-Nya kan dengan tinggal dalam kita, berkomunikasi dengan kita. Dan berjalan bersama dengan kita. Dan Tuhan ingin tahu reaksi kita baliknya seperti apa. Dan kita akan belajar dari seorang yang kita pasti tahu tapi jarang dibicarakan, namanya Yusuf. Bapaknya Yesus.
kita akan belajar 3 hal yang sangat luar biasa. Di mana Matius 5 ayat 16 ini benar-benar bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yuk baca satu ayat ini, diulang lagi sama-sama supaya merema sebelum kita masuk ke 3 hal. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita belajar dari yang namanya Yusuf. Katakan Yusuf. Yusuf adalah bapaknya Tuhan Yesus. Kalau saudara mungkin belum tahu. Yang pertama kita mau belajar dari Yusuf adalah menerima kehendak Tuhan di dalam segala keadaan. Wow. Kita tahu klasik ceritanya. Di mana Yusuf baru bertunangan dengan Maria. Yusuf tidak pernah bersetubuh tidur dengan tunangannya. Tiba-tiba Maria berkata, aku hamil. Dan hamil oleh karena Roh Kudus. Dan nanti kita akan bahas lebih jelas lagi. Singkat cerita, Yusuf diam-diam mau meninggalkan Maria. Tapi waktu dia tidur, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Dan kemudian menyampaikan pesan Tuhan. Terus kemudian masuklah ke ayat 24 sampai 25. Ya baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat apa? Seperti yang diperintahkan siapa? Malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi dia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Pertama-tama Yusuf mengajarkan kepada kita, be ready to accept God's will. Whatever it might be. Nggak mudah loh menerima kehendak Tuhan. Yang kedua, Joseph was open to the will and leading of the Lord. Kan malaikat Tuhan sampaikan. Dan dia melakukan persis apa yang malaikat Tuhan sampaikan. Singkat cerita begini. Saya percaya pada saat waktu kita mau masuk sebuah pernikahan, persiapannya itu sungguh luar biasa. Michael Riyadi aja masih belum tahu persis nih nikahnya kapan, tahun depan atau 2 tahun lagi. Hah? 3 tahun. Saudara tahu, dia udah beli rumah sama calonnya. Itu masih 3 tahun lagi. Gimana kalau tahun depan? Saya nggak tahu udah beli apa. Beli pulau kali. Persiapannya itu kan luar biasa. Benar nggak saudara? Yusuf dan Maria sudah hubungin WO, IO, udah panggil Raymond, si Ewok untuk siapkan tim musik yang terbaik. Belum lagi segala macam dekor, terus dan ya semuanya udah dipersiapkan baik-baik. Dia udah berpikir dia akan tetap tinggal di Nazaret, menjadi tukang kayu yang sangat terkenal, punya perusahaan furniture yang namanya Yusuf. Sudah siapkan semuanya, tiba-tiba tunangannya bilang gini, Sup, tahu nggak? I'm expecting a baby. Hah? Yang bener? Lu nggak salah, gue aja nggak pernah tidur sama lu istilahnya. Bilang mau lagi hamil. Dan bilang hamilnya karena Roh Kudus. Pasti Yusuf bilang dalam hati, mana mungkin. Nggak pernah sampai saat ini ada orang yang hamil karena Roh Kudus. Ada yang sudah kenal teman dan keluarga yang hamil karena Roh Kudus? Ada. Jadi Yusuf berpikirnya pasti ini having affair. Nggak mungkin. Jadi dia diam-diam mau menceraikan. Kenapa ceraikan? Karena tunangan itu seperti sebuah pernikahan pada zaman waktu itu. Dan kedua, according to the law, Mary should be stoned to death. Hukum yang ada, karena perzinahan tersebut, Maria itu perlu istilahnya hukum mati, saudara. Sehingga dia diam-diam supaya gak ketahuan banyak orang, dia ceraikan, tinggalkan. Malaikat Tuhan datang di dalam mimpi Yusuf dan berkata, Joseph, trust God, percaya Tuhan. You may not understand all that is. Kamu mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini. But just trust God. Everything is going to be alright.
Hari ini mungkin saudara tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Tapi Tuhan bilang, trust me. You belong to me. I belong to you. Saudara miliknya Tuhan dan Tuhan adalah milik kita. Dan Tuhan bilang, everything is going to be alright. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, beli semangat lagi dong tepuk tangannya. Saudara percaya nggak untuk hidup dengan iman itu nggak gampang? Sometimes it's hard to live by faith, benar nggak? Kalau semua yang saudara doakan, semua yang saudara teguh inginkan, Tuhan dengar, itu gampang hidup dengan iman. Tapi kalau semua yang kita minta Tuhan tidak jawab, itu jadi susah, saudara. Maka dibutuhkan iman. Kalau kita jujur-jujuran, Christmas itu bicara mengenai damai sejahtera. Tapi yang ada saat ini, ada konflik di antara saudara, teman, business partner. Christmas bicara waktunya bersuka cita. Joy to the Lord. Benar gak saudara? Tapi yang ada gak joy, sadness, nangis. Saya gak tahu nangis kenapa. Sakit penyakit, masalah uang, stres. Christmas harusnya bicara mengenai love. Yang ada konflik. Realitas dalam kehidupan. Tapi ada suara yang berkata, trust me. Everything is going to be alright. Roma 8 ayat 28 ayat favorit saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Siapa yang tempat ini yang mengasihi Tuhan, angkat tangan saudara. Saudara percaya enggak bahwa Allah tahu akan mendatangkan kebaikan? Katakan kebaikan. Saudara udah lihat? Belum. Yang ada masih ada tantangan. Christmas happened because Joseph trusted God. Natal bisa terjadi karena Yusuf percaya Tuhan. Dan Tuhan mau kita juga tetap percaya dengan Dia. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki walaupun sulit dalam segala keadaan. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, belajar untuk peduli dan mengasihi orang lain. We need to learn to care about other people. Kalau saudara lihat cerita-cerita atau lukisan atau portray Natal secara tradisional, maka saudara akan melihat yang namanya Maria itu punya angelic face and an expression. Kemarin saya nonton X Factor, ada jurinya, panelisnya Bunga Citra Lestari, ada si Anang, Ariel, Judika, Rosa. Wah, ini Sinta, memang semuanya Sinta.com nih tahu semuanya. Iya betul. Tapi kemarin ada cuma satu tuh, kalau saya sih cuma BCL dikerubutin, ada 4 cowok lagi, saya miss tuh lagi siapa tuh, pokoknya yang terkenal lah. Ada satu penyanyi perempuan, mungkin Sinta tahu juga, dari Sumatera. Suaranya waktu dia nyanyi, oh, wow, luar biasa. Terus kemudian kalau nggak salah si Ariel atau si Anang bilang, you have an angelic voice, suara kayak malaikat. Maria mukanya seperti itu. Terus kalau kita lihat di mana Yesus dilahirkan di palungan, itu ada orang-orang Majus datang membawa persembahan, para gembala, benar gak saudara? Yang gambaran, terus ada bintang yang menuntun mereka sampai ke tempat bayi Yesus. Sekarang saya mau tanya, Yusufnya di mana? Ada di pinggir. Kalau saudara lihat portraynya, nggak menjadi peran yang utama. Tapi saya mau tanya, setelah orang Majus memberikan persembahan yang terbaik, para gembala memberikan yang terbaik, terus abis itu setelah bilanglah kunjungan 2 jam, abis itu kemana? They all gone, right? Yang tinggal siapa? Yusuf.
untuk membesarkan baby Jesus. Dari sejak lahir, dia harus peduli dan mengasihi bahkan bukan anak kandungnya. Kalau saudara mau jadi terang, kalau mengasihi anak sendiri biasa. Itu papanya Anes tuh luar biasa pelayanannya. Pelayanan untuk orang-orang buta ya, Om ya? Iya bener gak ya? Iya. Udah berapa tahun? 10 tahun lebih? Nes berapa tahun? Hah? Apa? 5 tahun lebih. Itu orang-orang buta yang sudah lihat di Jakarta Barat. Terus kadang-kadang mereka tinggal di ruko itu semua. Terus kadang-kadang yang masih belum terbiasa bisa pup di mana-mana. Harus dibersihkan semua. Saudara? Enggak. Kenal? Enggak. Yusuf harus caring for the needs of baby Jesus. Ada satu cerita, saudara. Di Amerika ini pasangan suami istri muda punya anak. Usianya sekitar 11 tahun. Namanya Eric. Eric punya opanya baru meninggal dunia. Di Amerika itu Thanksgiving seperti Lebaran. Semua pulang kampung. Nah omanya bilang, saya mau ketemu cucunya Eric udah lama gak ketemu. Supaya Eric bisa nginep di rumah oma selama 1 minggu. Jadi papa mamanya atur di Thanksgiving mengantarkan Eric ke omanya supaya Eric bisa tinggal sama omanya. Janjian di gereja setelah ibadah. Omanya bilang, yuk sebelum sampai di rumah kita mampir ke restoran. Oma yang traktir semua, traktir anaknya dan pasti cucunya. Sampai di pom bensin, ada satu restoran yang besar. Kalau di Amerika setiap pom bensin itu biasa ada restoran-restoran. Kalau di sini kan udah mulai ada Kentucky atau apapun juga yang kecil-kecil. Dan omanya, anaknya, suami istri dan cucunya masuk, Eric. Tapi masuk restoran itu, restorannya gelap. Sunyi. Kayak begini nih, saya khotbah kan saudara gak berisik sendiri kan. Pas masuk nih kayak gak ada kehidupan. Si Eric masih kecil ini dengan polosnya dia berkata, "Hi there, is everyone here? Apakah ada orang di sini?" Gak ada yang nyaut. Dia teriak lagi, "Hi there, is everyone here? We are hungry, kami mau makan, kami lapar." Tiba-tiba dari ujung belakang sana, ada yang berkata, "Hi little boy, come over here." Tuh anak lihat orang tua itu. Ibunya, papanya, omanya lihat. Ternyata orang tua ini rambutnya panjang kayak gak digunting, gimbal. Kayak gak pernah keramas. Bajunya seperti 4-5 ukuran lebih besar. Gak terawat, sepatunya udah bolong. Ini kisah nyata saudara. Jempolnya bahkan keluar. Mereka mulai khawatir, tapi itu anak polos mengampirin orang ini. Dia bilang, "Hi sir, how are you doing? Why you are here alone? Kok kamu sendirian?" Dia bilang, "Come on boy, would you sit with me and share the food together?" Terus anaknya langsung duduk, dia bilang, "Mau gak main tak umpet? Would you play with me hide and seek?" Oh anaknya happy, terus yang udah main-main apapun. Papa dan mamanya dari jauh ngeliat, ih ini orang homeless, bau. Jangan-jangan anaknya entar lagi kan dijahatin, akan diculik. Wah pikiran yang negatif tuh anak polos banget. Terus suaminya bilang, "Mom, darling, kita beli makanan aja di sini dan bawa take away, jangan makan di sini." Langsung mereka pesen cepet-cepet. Waktu makanan datang mereka langsung menghampiri anaknya. Dia bilang, "Eric, let's go home." Dia bilang, "Mom, Dad, can I play just a little bit more? Bisa gak bentar lagi main?" Dia bilang, "No, we have to go home." Dia bilang. Terus kemudian anaknya ditarik. Waktu anaknya ditarik gitu. Anaknya bilang, wait, mommy, daddy. I wanna hug this man. Saya mau peluk orang ini. Dan dia lepaskan tangan papa mamanya. Terus anak itu lari ke orang ini. Dan langsung kemudian memeluk orang ini. Memeluk dengan kasih yang tulus. Orang itu terus mencucurkan air mata. Dan berkata, "Sir, ma'am, please take care of this boy."
Because he has a great heart. Karena dia punya hati yang baik. And what he did dan apa yang dia lakukan is the greatest gift of Christmas ever happened in my life. Hadiah yang paling istimewa yang terjadi dalam hidup saya. Wow. Kita biasa cuma hanya mengasihi orang yang kita tahu, orang yang kita cintai. Bisa nggak saudara cross culture, cross religion, cross denomination. Orang yang di luar sana, with the love of Jesus. Bukan menghakimi, bukan melihat yang jeleknya. Bukan melihat pemungut cukainya, bukan melihat pelacurnya. Tapi melihat a man and a woman that need God's love. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Beberapa saat yang lalu, about 3 weeks ago, saya pulang sepedahan, terus kemudian my son EJ bilang, "Dad, you know what? I just randomly watch Netflix and this movie came out, namanya Blind Side. Ya, Blind Side. It's a true story. Itu kisah nyata. You have to watch this movie." Saya bilang, "What about, EJ? I don't want to spoil the movie, but you gotta watch this movie." Oke, nanti waktu ada waktu, I'm going to watch this movie. So when I have time, I watch this movie. Kisah nyata dari satu anak yang lahir dari papanya yang suka meng-abuse istrinya. Pukul-pukul, habis dihajar. Dan istrinya karena kecewa terjebak dengan narkoba, kokain. Dan begitu gak bisa merawat anaknya lagi sehingga anaknya diambil oleh pemerintah dari sejak kecil. Dan ibunya masuk ke rehabilitasi. Karena masih terus jatuh bangun terus. Nah, si anak ini menjadi anak yang bertumbuh besar, gede, orang hitam. Tapi secara mental itu hancur hidupnya. Dan dia gak punya rumah. Dan akhirnya dia tinggal di sekolah. Ada satu gym, ada satu ruangan kecil. Disitulah dia tempat tinggal. Dan muncullah keluarga ini yang dimainkan oleh Sandra Bullock. Di dalam kisah nyata ini keluarga yang sangat amat kaya. Orang kulit putih. Tempat dia tinggal 95% adalah orang-orang kulit putih. Bukan orang kulit hitam atau orang Asia. Teman-teman daripada ibu bapaknya kelas atas. Ibunya adalah sosialita misalnya. Suka kumpul-kumpul di restoran yang mahal bersama dengan teman-temannya. Tapi yang luar biasa, the heart of the mother. Waktu tahu anaknya, dia punya anak 2, 1 perempuan, 1 laki. Keluarga utuh, harmonis, gak kekurangan segala sesuatu, gak kekurangan kasih sayang. Tapi anak yang 1 perempuan, 1 laki. Nah, anak yang laki kecil ini bersahabat dengan anak ini yang besar ini. Satu waktu ibunya habis jemput anaknya, hujan keras dan tiba-tiba ibunya ngeliat loh, teman anaknya kok jalan kena hujan gitu. Jalan. Terus kemudian ibunya stop dan tanya, "Hey William, where are you going? Kamu pergi kemana?" "I'm going home," sambil nunduk. "Let me take you home. Biar naik mobil ini saya antar kamu pulang." No, it's okay ma'am. I'm just gonna walk. Saya ke jalan aja. No, just come over here. Karena suaminya ada di samping. Dia bilang, "Honey, it's okay. We going to take William home." Yes, of course, okay. Dia bilang, "It's okay, ma'am. I'm just gonna walk." "Where is your home?" Akhirnya dia ngaku, dia gak punya rumah. Rumahnya di sekolah. Oke, dia bilang, "Tonight, you going to stay in my house." Tinggal di rumah saya. "It is okay, honey, that William will stay in our house." "Okay, just one day, right?" "Yes." Singkat cerita dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Singkat cerita mereka membangun sebuah relationship yang baik semua. Tapi teman-teman ibunya bilang, "Kamu gak salah. Suruh tinggal orang asing di luar. Nanti kalau dia maling, dia rampok gimana? Kok kulit hitam tinggal di orang kulit putih?" Sampai ibunya marah sekali. Dan akhirnya ibunya beliin mobil. Karena itu salah satu impiannya. Untuk dia bisa punya mobil. Seperti mobil truk, double cabin. Mobil baru. Dan baru pertama kali dia naik mobil, ajak anaknya. Ya temannya si William. Naik mobil tapi karena lagi seru naik mobil. Ngobrol. Dia gak lihat di depan. Tabrakan. Bam! Anak dari ibunya ini
kena pecahan kaca, darah kemana-mana. Saudara bisa bayangkan, kalau saya jadi ibunya, jadi papanya, lihat ini aja belum jadi anak angkat, melakukan kesalahan yang fatal. Anak ini terletak, dianya sih sehat aja, tetap duduk di pinggir jalan dan marah dengan dirinya. I'm so stupid, I'm so stupid, I'm so stupid. Tapi ibunya datang, cek anaknya. Waktu anaknya berdarah, it's okay mom, it's okay, it's okay. Terus ibunya langsung datang, William, everything's gonna be alright, it's okay. Things like this happen. Hal ini terjadi bisa saja. It's not your fault, it is okay. Saya bilang, wow, ada ya orang seperti itu. Kalau nggak benar-benar mempunyai kasih yang murni. Kadang-kala kita aja yang sama-sama kenal, tahu belum tentu bisa punya kasih seperti itu. Kasihnya penuh dengan persyaratan. Dan akhirnya anak ini bertumbuh luar biasa. Punya potensi menjadi pemain football. Walaupun waktu pertama kali pelatihnya, manajernya bilang, no I don't want him. Dia gak tahu apa yang dia lakukan. Berantakan banget. Istilahnya kayak singa liar. Tapi ibunya lagi langsung datang ke lapangan. Give him a chance. Dan terus menerus bertumbuh luar biasa. Dia menjadi pemain NFL, pemain football. Dengan bayaran kedua tertinggi di Amerika. Ini orangnya, ini keluarganya. Kenapa? Because the love of God. Bukan hanya bentuknya words, tapi in action. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oh, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Yang pertama, belajar untuk menerima kehendak Tuhan dalam segala sesuatu. Yang kedua, belajar untuk peduli dan mengasihi orang lain. Yang ketiga, berikan apa yang perlu kita berikan. Yusuf tidak pernah tahu bahwa dengan bertunangan dengan Maria, punya anak, bukan anak kandung, dan harus berjalan sampai ke Mesir untuk melindungi bayi Yesus. Yusuf tidak pernah tahu waktu di Nazaret dia bilang, bye-bye, saya mau pergi ke Bethlehem. Ternyata berpuluh-puluh tahun dia harus meninggalkan bisnisnya, keluarganya, teman-temannya. Saudara bisa bayangkan itu? Tidak pernah dalam rencana saudara. Dia tidak pernah tahu bahwa pengeluaran yang harus dia keluarkan untuk mempertahankan baby Jesus. Bukan hanya duit, waktu, pengorbanan, semuanya orang-orang menertawakan tuh di Nazaret. Kamu gak salah. Itu tunangan kamu hamil dan bilangnya hamil oleh Roh Kudus. Mana ada sih? Saudara bisa memposisikan diri saudara seperti Yusuf saat itu. Tapi dia berikan apa yang Tuhan inginkan. Walaupun itu pesannya dari malaikat Tuhan. There's nothing wrong with giving gift. Gak ada masalah kita bertukar kado. Tapi the greatest gift of all is love. Itulah pemberian yang paling luar biasa. Willy ini keluarga dari keluarga yang berantakan dari sejak kecil. Dia bertumbuh dengan penuh kepahitan, kebencian. Mukanya bengis dan jarang senyum, tinggi besar. Dan di sekolah setiap tahun ada pertunjukan Natal. Dan guru sutradara pertunjukan ini pikir Willy adalah orang yang cocok untuk dipilih menjadi penjaga penginapan yang terakhir. Kesempatan yang terakhir untuk Yusuf dan Maria bisa menginap di hotel tersebut. Dan akan menolak dengan keji, dengan jahatnya. Karakternya itu pas dengan Willy. Sehingga Willy dipilih karena mukanya yang jarang senyum, yang jahat, menjadi penjaga penginapan yang akan menolak Yusuf dan Maria. Dilatih, pokoknya bilang, there is no more room for both of you. Gak ada tempat lagi. Dan kemudian harus berkata, be gone, keluar, pergilah. Ditambah lagi,
Are you both deaf? Budak kaliannya masih bisa berdiri di sini. Jadi dia latihan terus nih. Latihan dengan jahatnya. Wah, pas pertunjukan berjalan, pas bagian dia, Maria dan Yusuf udah ke tempat penginapan yang sini, semua tutup, pintu tertutup, ke sini pintu tertutup. Ini kesempatan terakhir karena tidak ada penginapan yang lain. Ketok. Willy membuka pintu. Dan kemudian, what do you guys want? Kami butuh kamar. Dan kemudian Willy bilang, there is no more room. No more room. Terus menari, Yusuf kan lagi dengarkan. I both deaf, kalian budak, no more room. Tapi dia lupa skrip berikutnya. Karena skrip berikutnya adalah selanjutnya bilang apa? Pergilah. Dia lupa. Karena hafalannya gak kuat. Sutradaranya mulai panik di sini teman-teman. Aduh jangan bikin malu kita semua. Be gone, pergilah. Si Willy cuma ngeliat ke belakang. What? Pergi. Akhirnya dia ingat. Be gone, pergi, go away. Dan setelah sesuai skrip, Maria dan Yusuf pergi dengan sedih. Tiba-tiba si Willy bilang, Wait a minute, come back. Yang lain bingung, kok ada skrip tambahan? Suruh balik. Wah, terus saudaranya, aduh ini makanya Willy ini kita takutin dia. Nanti dia improvisasi sendiri. Dia bilang, wait, come back. Maria Yusuf yang memerankan juga bingung kan. Kok ada tambahan skrip ini. Akhirnya mereka melihat ke belakang. Terus bilang, wait. You can use my room. Kamu boleh gunakan kamar saya. Semua bilang, ampun. Ini belakang. Nggak ada di Alkitab seperti itu. Kita mungkin bisa tertawa. Karena di dunia sana mengajarkan, go away. Kalau ada gula, ada semut yang bisa dimanfaatkan, come. Kalau nggak bisa dimanfaatkan, go away. Are we going to be like them? Are we gonna be like Jesus? Come over here. There's room in my heart for everyone out there. Oh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Woo! Like Jesus say, you can have my life, guys. Engkau boleh dapatkan hidupku, mati di atas kayu salib. I give you all. What are you willing to give to Jesus? Dan saya tutup dengan video 2 menit ini. Kiranya merangkumkan apa yang saya sampaikan hari ini about Christmas. How you doing? We're looking for Mr. Nelson. Oh. Is that you? So we're actually here on behalf of a Secret Santa. Oh. We're a little late. We meant to surprise you in class, but is class over? Class just got over, yeah. Yeah. How are you doing? Good. Yeah? Good. Yeah. How's your year been? It's been a little busy. Yeah? Yeah. Would you mind sharing your story, as many details as you want? No. My wife passed away in July. We were just working in the garage, goofing around, having fun, and came back, and she just was dead on the ground, basically. We were able to revive her enough to get her to a point where she was in a coma until the end of September, and last day of September, she passed away. And how old was she? 38. And do they know what caused it? They don't. I just got the autopsy back, and yeah, we don't know really what happened. I have 7 kids. Is this the youngest? This is the youngest. Hi, buddy. Well, several people nominated you for the Secret Santa program, and so we wanted to drop by just an early Christmas gift for you. You can have the kids open that if you want, or you want to open that? You want to see what's in there, dude? So there's $1,000 for groceries. Wow. And then we have $1,000 for Walmart that you guys can go. And then I forgot to put one more thing in there that you can hopefully use this. Wait, how much? Can I see how much? Dad. Merry Christmas. Dad, oh my God.
I'm Is there, close. who do I think? You can thank Secret Santa. They want to be anonymous, but Dad, I want to give it we to hope Dad. that you guys have a good Christmas this year. This is what we call radiant. Menjadi terang, gak mudah. Yusuf melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Banyak hal yang saudara inginkan masih belum terjadi dalam hidup saudara. Mengasihi bukan hanya mengasihi inner circle, tapi mengasihi like the love of Christ. Kasih Tuhan kepada saudara. Kasih Tuhan bagi yang berdosa. Di atas Bukit Golgota ada 3 salib kan. 2 penjahat yang nomor 1. Tapi yang satu bilang, Tuhan jangan lupa saya ya. Tuhan bilang hari ini pun juga engkau masuk ke kerajaan surga. Wow. This is what Christmas all about. To trust God. Dan percaya bahwa rencana Tuhan itu indah buat kita semua. Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. God is for us. God belong to you. You belong to God. And with God, we can do mighty things. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau saudara radiant for Jesus Christ. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.